Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Silahkan dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk? Sakit? Apa-apa? Sakit. Ya, semoga teman-teman kita yang tidak masuk hari ini dikarenakan sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajarannya, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan dipimpin. Berdiri ya. Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silahkan duduk lagi ya. Sebelum kita melanjutkan pelajarannya, Ibu sekarang mau menjelaskan tentang majas sarkasme ya. Ada yang tahu nggak? Misalkan dari teman atau dari internet atau dari mana saja gitu ya. Udah pernah mendengar apa itu majas sarkasme? Contohnya apa coba? Ada yang tahu? Ya coba. Berkata kotor. Yang lainnya ada? Apa? Menyindir. Terus ada lagi? Berkata kasar. Kelompok ini? Mengolok-olok. Ya. Majas sarkasme itu adalah untuk seseorang mengata-ngatai kotor. Misalnya gini. Ih, si eta mah hideungnya kalau bahasa Sunda nama. Kalau bahasa Indonesianya ih, itu mah hitam. Jadi menyakiti hati seseorang. Akan sakit hati enggak? Sakit. Jadi ibu mohon ya, sesama teman tidak boleh saling menghina. Nah, itu contohnya majas sarkasme. Sekarang ibu mau menjelaskan ya. Di sini tujuan pembelajarannya dengan menerapkan model pembelajaran PBL diharapkan peserta didik atau kalian semua ya mampu mengenali dan menemukan majas sarkasme dalam teks cerita naratif dengan menuliskan ulang kalimat majas sarkasme tersebut dengan baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan definisi majas sarkasme. Mohon disimak ya. Majas sarkasme adalah bentuk ekspresi atau gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir atau mengungkapkan kritik dengan menggunakan kata-kata yang sebenarnya memiliki makna positif atau pujian. Namun disampaikan dengan nada yang mengejek atau sindiran halus. Yang tadi udah kalian contohkan dari kelompok ini tadi apa teh? Berkata kotor. Yang ini kelompok menyindir itu berkata kasar. Satu lagi apa tadi?
mengolok-ngolok, yaitu contohnya ya. Udah jelas? Ini ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Pengertian sarkasme adalah menggunakan kata-kata pedas yang ditujukan untuk menyakitkan hati orang lain. Kata-kata ini berupa cemooh dan ejekan kasar. Maka dari itu, Ibu tadi udah bilang ya, tidak boleh saling menjelekan atau mengejek sesama teman. Kita harus saling menghargai. Mengerti? Nih, banyak yang sering keliru antara majas sarkasme dengan dua jenis majas sindiran lainnya. Berikut ciri-ciri contoh majas sarkasme agar kita dapat membedakannya dari majas ironi dan sinisme. Yang ke-1, perhatikan ya, itu contohnya yang ke-1. Majas sarkasme digunakan dengan tujuan untuk menyakiti perasaan pendengarnya. Bisa diingat? Bisa ya. Nanti ada pertanyaan buat kalian yang harus diisi. Makanya harus disimak dengan baik. Yang kedua, majas sarkasme tidak selalu digunakan untuk mengungkapkan maksud yang sebenarnya. Namun terkadang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang berisi emosional. Jadi kalau misalnya kita marah dengan seseorang, jadi perkataan kita itu kotor atau menjelekan orang lain. Ya, mungkin kalian pernah begitu. Ya. Jadi mulai saat ini tidak boleh saling menjelekan, harus saling menghargai sama teman, ya. Yang keempat, majas sarkasme bersifat pasif agresif, yaitu seperti terlihat tidak menyerang membacanya, padahal sebenarnya bertujuan untuk menyerang. Gitu ya, mengerti? Nih, Ibu kasih contoh ya. Di sini ada contoh. Tahu nggak ini contoh apa? Contoh komik. Ini contohnya komik yang berjudul Kue-kue Mau ya. Di sini ada mau apa yang kau lakukan, kau pasti melupakan mantranya. Kelihatan semua? Ya. Yang awalnya ini ya, contoh. Celing, semua berawal dari kesulitanku mengikuti pelajaran. Terus kata si Mau apa yang kau lakukan, kau pasti melupakan mantranya. Maafkan aku, dasar bodoh. Nah, itu contoh dari kata kasar atau sarkasme yang tadi udah Ibu jelaskan. Dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan. Terus mulai sekarang jangan dekati dia, nanti kita ketularan bodohnya. Kalau kita mendengarkan ini, mau sakit hati nggak? Pasti sakit hati ya. Ya. Ini contoh apa tadi? Ya, contohnya dasar bodoh. Itu ya kata-katanya. Dah, ngerti? Nah, sekarang bacalah ulang cerita Kue-kue Mau dan tuliskan pengungkapan tokoh yang menggunakan majas sarkasme. Nanti kalian tulis ya, tugasnya nanti Ibu bagikan ya. Sebutkan pula nama tokoh yang mengucapkannya. Jangan lupa menuliskan tanda baca yang tepat untuk ungkapan langsung tersebut. Kalian dapat mengikuti contoh di bawah ini. Nih contohnya yang tadi ya udah kalian baca. Dalam komik tadi ada kata apa? Dasar bodoh. Kau selalu membuat kekacauan, kata Yari. Yang kedua, mulai sekarang jangan dekati dia, nanti kita ketularan bodohnya, kata Yari juga. Mau apa yang kau lakukan?
pasti melupakan mantranya. Yang keempat, dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan. Yang kelima, wah wah, peri bodoh bisa marah juga, kata Yari. Ini percakapan dari komik contoh yang tadi, ya, bisa diingat? Bisa. Nanti Ibu akan kasih tugas untuk kalian, ya. Dah disimak. Di sini Ibu mau ngasih 2 contoh. Yang tadi judulnya apa? Masih ingat? Kue-kue mau. Yang kedua ini contohnya adalah keberanian emas. Ya. Ini contohnya. Emas tumbuh makin besar, tetapi ia selalu sendirian. Semua takut kepadanya karena mengetahui emas adalah memiliki raksasa. Suatu hari raksasa akan menangkap dan memakannya. Tentu saja emas merasa sedih, namun ia paling sedih setiap kali pulang ke rumah dan menemui ibunya. Kata emas, aku pulang, jangan sedih terus Bu, kita pasti bisa menemukan cara untuk mengalahkan raksasa itu. Aku tidak mau menjadi santapannya, aku terus tinggal bersama ibu. Ibu pun meminta bantuan kepada seorang pertapa. Aku mengenal kebaikan dan kecerdasan emas. Gunakan keempat benda ini, katanya ya. Apakah kalian sudah mendengar? Kalau di kata lain dongeng judulnya Timun Emas. Udah tahu? Ya, ini juga sama ceritanya. Tapi ini judulnya adalah Keberanian Emas. Karena si emas itu adalah seorang putri yang berani melawan raksasa, ya. Dilanjut. Nih. Emas merasa heran ketika menerima 4 kantong itu. Kantong itu tadi pemberian dari seseorang yang pertapa itu ya. Aku pasti akan kembali Bu, sambil memeluk ibunya itu ya. Namun ia bertekad untuk percaya dengan penuh keberanian. Ia bermaksud, Mas, di mana kamu? Kemarilah, aku akan memakanmu, kata si raksasa. Tidak semudah itu, kata si emas sambil berlari. Buk dan jatuh. Dilanjut. Nih ya. Itu tadi adalah contoh dari yang berjudul Keberanian Emas. Sekarang emas adalah sepotong emas misterius yang tumbuh makin besar setiap hari. Nanti di sini Ibu bagikan ada ceritanya ya, nanti dibaca lagi dan soalnya nanti kalian diisi. Emas itu ceritanya dari sebuah timun emas ya, yang dibelah menjadi 2 dan di dalamnya ada bayi, yaitu si emas namanya ya. Emas selalu sendirian karena takut akan raksasa. Karena dulunya si ibu itu udah berjanji ya kepada raksasa kalau si emasnya kalau udah besar mau dikasihkan dan mau dimakan. Emas dan ibunya ingin mengalahkan raksasa agar bisa hidup damai. Sini konfliknya atau permasalahannya ya. Emas memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang pertapa bijak. Ya, ini penjelasannya, permasalahannya dari contoh apa tadi yang Ibu tayangkan? Contoh komik yang berjudul Keberanian Emas. Pertapa memberikan 4 benda misterius yang akan membuat emas mengalahkan raksasa. Nih, ini adalah puncak dari permasalahan tadi ya. Emas dan ibunya berhadapan dengan raksasa. Emas menggunakan benda-benda yang diberikan oleh pertapa untuk menghadapi raksasa. Melalui keberanian dan tekadnya, emas berhasil mengalahkan
raksasa. Kesimpulannya tadi si emas menang mengalahkan raksasa yang tadi. Nih penyelesaiannya ya. Emas dan ibunya kembali ke desa dengan kebahagiaan. Kabar tentang keberhasilan emas menyebar ke seluruh desa. Teman-teman emas merasa bangga dan kagum padanya. Emas dan ibunya hidup damai dan bahagia bersama, dan emas memiliki banyak teman. Yang tadinya emas selalu sendirian, sekarang bebas ya main sama siapa aja. Karena si emas dan ibunya sudah mengalahkan seorang raksasa tersebut. Dari pertolongan seorang pertapa. Sekian dan terima kasih. Itu ya yang tadi Ibu jelaskan dari awal. Majas apa? Sarkasme adalah untuk seseorang yang marah. Apa tadi? Masih ingat? Untuk kata-kata yang kotor. Sekarang Ibu akan ngasih tugas sama kalian. Untuk kelompok 1, di sini ada contohnya ya. Kue mau sama apa yang tadi? Keberanian emas. Nanti kalian di sini cari kata-kata yang apa? Yang kotor, jelek, dan kasar. Di sini. Lihat dulu ya. Di sini ada tabel. Nanti kalian di sini isi kata sarkasme. Kan tadi Ibu udah dijelaskan ya. Kata sarkasme itu adalah kata kotor yang jelek untuk menyakiti hati seseorang. Nanti kalian tulis di sini. Tadi contohnya bodoh ya. Bodoh. Terus nanti kalian di sini bikin kalimatnya. Kalimat majas sarkasme, kalimatnya dasar kamu bodoh. Gitu contohnya ya. Mengerti nggak? Nanti ditulis. Yang ke-1 tadi adalah kue mau. Yang kedua keberanian emas. Dari 2 judul tersebut nanti kalian tulis di sini ya. Yang satunya untuk kue mau nih. Yang satunya untuk keberanian emas. Ditulis ya. Nama kelompoknya dan anggotanya, ketuanya juga. Yang satu tadi untuk apa? Yang satunya lagi? Ya, nanti di sini kalian tulis. Nih, yang satu tadi untuk apa? Kata Ibu. Kue mau. Yang satunya untuk Keberanian. keberanian emas. Mengerti ya? Mengerti. Sekarang kelompok 4. Kalian kerjakan menurut judul masing-masing. Tadi ada berapa judul? 2. Yang ke-1? Kue mau. Yang kedua? Keberanian emas. Ya. Nanti ditulis di sini ya. Kalian cari kata-kata yang kotor. Di sini Ibu akan kasih ceritanya ya. Nih. Kalian bisa dibaca dulu. Nih. Kalian bisa dibaca dulu, dicari kata-kata yang kotornya ya. Nih. Kata-kata kotornya dicari atau kata-kata yang jelek yang menyinggung perasaan orang lain. Di sini ya dibaca dulu. Selamat mengerjakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan tugasnya?
Kelompok 1 udah mengerti? Kelompok 2 yang belakang, kelompok 3, terakhir ini kelompok 4 udah mengerti? Ya, selamat mengerjakan. Usianya ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa dan anggotanya. Dibaca dulu ya. Nanti kata-kata kotornya ditulis di situ. Apa yang mau ditanyakan? Iya. Itu kan kalimatnya tadi udah dicontohkan sama ibu tadi ya. Misalnya bodoh, dasar kamu bodoh. Misalnya kurus, ih kamu kurus gitu. Dikalimatkan. Misalnya kolom yang 1 bodoh. Terus kalimatnya, kamu kok bodoh sekali gitu. Ngerti nggak? Ya, sekarang kalian baca di sini dan di sini. Kata-kata yang jeleknya dari 2 judul tadi ditulis di sana. Yang 1 ini tadi untuk apa? Kue-kue mau. Yang ke-1-nya untuk keberanian emas. Jadi dari 2 komik tadi dicari kata-kata yang kotornya atau yang menyakiti hati orang lain. Gimana kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan? Setelah dibaca ini, nanti kalian menemukan kata-kata yang kotor. Yang ibu tadi bilang ada bodoh, ya. Nanti ditulis di sini. Misalnya tadi contohnya bodoh. Terus kalimatnya, dasar kamu bodoh sekali, gitu ya. Misalnya kurus. Kamu punya badan kok kurus, gitu. Itu kan jadi kita sakit hati ya kalau misalnya orang lain begitu. Udah? Apalagi nih? Sama, semuanya juga sama. Tapi yang beda judulnya. Yang tadi 2 cerita, 2 komik tadi dicari kata-kata yang kotornya, ya. Kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Udah mengerti ya. Di sini ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa dan anggotanya. Yang ke-1 adalah untuk kue-kue mau, yang ini. Yang kedua adalah untuk keberanian emas, ini ya. Kalian sekarang dibaca dulu, dicari kata-kata yang jelek dan kotor, yang menyakiti hati orang lain. Kalau dibilang kurus, kan sakit ya? Ya gitu contohnya nanti ya. Sok dibaca dulu. Gimana kelompok 1? Ya. Kelompok 2, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah mengerti? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah ya. Udah menemukan kata apa? Seorang yang membaca. Nih ya, disimak, dicari kata-kata yang jeleknya. Udah menemukan? Ada nggak kata-kata ini di sana? Dicari lagi di sini.
Nih, makanan yang berbakat. Ini juga bisa menyinggung perasaan orang lain. Coba di itu lagi ya. Ini nih, lihat. Kelompok 2. Nah, ya ini kata-kata kotor ini juga. Bebal. Apa, Neng? Siapa ya? Nanti dibacakan ya ke depan. Iya, Bu. Untuk etanya bonsor. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dicari ya. Untuk perwakilan dari setiap kelompok nanti maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kenapa kelompok 2? Sudah? Sudah belum? Kenapa tuh ribut?
yang ini. Kalau setelah ini kalimatnya dibikin ya. Ya, betul. Bukan bahasa itu bebal. Bebal, kesal. Kan itu mencontohkan kesal terhadap seseorang. Kalau kalian marah kepada seseorang pasti akan berkata kotor. Makanya setiap teman harus saling menghargai, dijaga kata-katanya ya. Tidak boleh bilang yang jelek-jelek. Ya? Mana itu? Ya, nanti ada perwakilan satu membacakan. Yang ini belum? Yang ini buat timun, Mas. Kenapa? Sudah ditemukan? Ada yang sudah? Belum.
Siapa? Si Teteh. Satu lagi. Ada nggak? Udah? Kelompok 3 udah? Udah semua? Kelompok 1 sudah? Belum? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Belum. Kita menunggu ya yang belum. Kelompok 2, kenapa? Dibaca lagi ya.
Apalagi yang belum? Ibu pada dihapus. Kenapa? Kan iya we pada ku mana atau ngaji. Hmm. Yang ini? Udah? Jangan ribut tuh. Jangan ribut. Kelompok 3 sudah? Ini penduduk desa menjauh. Tuh, menjauhi ya. Ada menjauhi. Udah. Kan si Mas nanti jadi tersinggung kalau dijauhi gitu ya. Berarti ada berkaitan dengan sarkasme. Udah? Udah semua ya? Sekarang perwakilan dari setiap kelompok satu orang maju ke depan. Sekarang kelompok 1 udah? Belum? Dari sini. Udah belum? Kelompok 2. Kita tunggu ya. Masih banyak kelompok 1 yang belum diisi, satu lagi. Sudah? Kelompok 1? Silahkan maju. Sekarang kelompok 2 dulu ya, perwakilan. Siapa yang mau ke depan? Ya. Dua-duanya. Satu aja yang ini bacakan biar suaranya merdu. Diperhatikan ya, teman kalian mau membacakan hasil diskusi. Ini dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kata sarkasme. Yang pertama bodoh, kalimat majas sarkasme, beraninya kau dasar gadis bodoh. Yang kedua bebal. Ya, kalimat majas sarkasme, dasar bebal kau. Yang ketiga jahat. Kalimat majas sarkasmenya, kau sangat jahat, raksasa. Yang keempat jelek. Kalimat majas sarkasme, tuh dasar raksasa jelek. Nah, yang keduanya tadi yang judul ya. Kata yang pertama bodoh, kalimat majas sarkasme, dasar bodoh. Yang kedua kurus, kalimat majas sarkasme. Yang ketiga pembenci, kalimat majas sarkasme, aku pembenci mereka.
Yang keempat. Bebal. Dasar bebal kau. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu contoh dari kedua judul tadi ya. Sekarang kelompok 3. Silakan. Siapa yang mau ke depan? Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong didengarkan. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Diperhatikan ya. Kata sarkasme, bodoh, dasar kamu bodoh. 2. Bodoh, peri bodoh bisa marah juga. 3. Jangan dekati dia, mulai sekarang jangan dekati dia, nanti kita ketularan bodohnya. 4. Mau jadi sok jagoan ya, jauhi mau atau kami semua akan menjauhimu. Yang ke-1, bodoh, anak bodoh. 2. Bodoh, gadis bodoh. 3. Memakanmu, aku akan memakanmu. 4. Bebal, dasar bebal. Saya dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 4. Siapa yang mau ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Keberanian emas, dasar bodoh, dasar kalimat maja sarkasme, dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan. Kata sarkasme, jangan dekati dia, mulai sekarang jangan dekati dia, nanti kita ketularan bodohnya. Kata sarkasme yang ketiga, sok jagoan, kalimat maja sarkasme, kamu mau jadi sok jagoan ya, jauhi mau atau kami semua akan menjauhimu. Kata sarkasme yang keempat, peri bodoh, wah peri bodoh bisa marah juga. Keberanian emas, kata sarkasme yang ke-1, penduduk desa menjauhi emas, kalimat maja sarkasme, semua penduduk desa takut karena mereka tahu bahwa emas adalah milik raksasa. Kata sarkasme yang kedua, anak bodoh, bentak raksasa dengan amarah. Kata sarkasme yang ketiga, dasar bebal, kalimat maja sarkasme, aku tangkap dan kumakan habis kau. Kata sarkasme yang keempat, gadis bodoh, kalimat maja sarkasme, kemarilah waktunya aku memakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang yang terakhir kelompok 1 sudah mengerjakan. Silakan, siapa yang mau ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kue mau, kata sarkasme, bodoh, dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan. Benci, sampai kapanpun aku membenci perempuan itu. Peri bodoh, dasar peri bodoh bisa marah juga. So jagoan, dasar kamu mentang-mentang so jagoan. Keberanian emas, dasar bodoh, dasar anak bodoh gak tahu diri, dasar bebal, dasar anak bebal. Gadis bodoh, gadis kau bodoh, dasar gadis bodoh, jahat, dasar jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Itu ya, dari 4 kelompok sudah mengerjakan dengan baik ya. Mana tadi hasilnya? Nanti kan Ibu nilai dulu.
Yang kelompok 3, kelompok ini. Tadi dari yang berjudul kue mau, kata-katanya apa saja? Apa? Dasar bodoh, terus? Dasar bebal ya. Itu contoh kata-kata jelek atau yang menyinggung perasaan orang lain. Tadi kalian masih ingat apa itu majas sarkasme? Masih ingat? Majas sarkasme adalah bentuk ekspresi atau gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir atau mengungkapkan kritik dengan menggunakan kata-kata yang sebenarnya memiliki kata positif atau pujian namun disampaikan dengan nada yang mengejek atau sindiran halus ya. Ngerti? Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada satu lagi tugas untuk kalian ya. Kalau yang tadi mencari majas sarkasme ya. Kalau yang ini kalian pilih isinya ya, A, B, C atau D. Apa yang Ibu jelaskan tadi, kalau kalian misalnya menyimak dengan baik, pasti kalian akan tahu dan bisa mengisinya ya. Nih, yang terakhir. Ini kalian cukup memilih jawaban yang benar. A, B, C atau D. Ditulis nama kelompok dan anggotanya. Kalau setelah selesai nanti dikumpulkan ya. Kalau menyimak apa tadi yang Ibu jelaskan, pasti kalian akan bisa mengisinya dengan cepat. Ya. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah. Bawa ke depan. Sudah? Ya, duduk lagi. Siapa lagi yang sudah? Bawa ke depan. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 3 sudah. Kalau tadi menyimak apa yang Ibu jelaskan, pasti mengisinya cepat. Karena semua sudah ada ya. Sudah Ibu jelaskan.
Kalau tidak mendengarkan atau lupa, pasti tidak akan bisa. Udah? Terima kasih. Kelompok 4 sudah? Sudah. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada? Tidak ada? Semoga kalian mengerti ya. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan, bisa masuk sekolah setiap hari ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.